Dahulu kala lahirlah seorang perempuan bernama Bunga Mela. Suatu ketika ia pergi ke sungai untuk mencari ikan. Namun bukannya ikan yang ia dapatkan, Bunga Mela malah mendapatkan seekor belut. Bunga Mela pun mengambil belut tersebut dan memeliharanya di rawa kecil yang jauh dari permukiman warga. Konon wilayah tersebut yang sekarang dikenal dengan nama Wuronji. Setiap hari Bunga Mela memberi makan belut tersebut. Naas, suatu ketika Bunga Mela pergi memberi makan belut tersebut, namun yang dia dapatkan tinggallah tulang belulang. Bunga Mela pun menangis terseduh-seduh sambil bernyanyi, "Onjapi, onjapi, si mau aku Bunga Mela." Berselang beberapa puluh tahun kemudian, segerombolan pemburu hendak berburu di hutan dekat rawa tersebut. Tiba-tiba anjing mereka berhenti dan terus menggonggong. Para pemburu pun berusaha mendekati tempat yang digonggong oleh sekawanan anjing tersebut. Setibanya di tempat kejadian itu, para pemburu pun kaget. Karena yang digonggong oleh sekawanan anjing tersebut adalah pohon besar yang berbuah kendi terbuat dari emas, perak, dan tembaga. Mereka pun ingin mengambil buah tersebut, namun ketika mendekat, pohon tersebut malah menjadi tinggi seketika. Begitu seterusnya. Akhirnya para pemburu pun pulang ke kampung dan menceritakan kejadian ini kepada seluruh warga. Seisi kampung pun menjadi heboh seketika saat mendengar cerita dari para pemburu tersebut. Keesokan harinya seluruh warga kampung pun berbondong-bondong untuk pergi melihat kejadian itu. Mereka kaget karena melihat pohon ajaib yang berbuah kendi yang terbuat dari emas, perak, dan tembaga. Warga kampung pun bergegas untuk mengambil buah pohon tersebut. Namun, ketika mendekat, pohon tersebut malah menjadi tinggi seketika. Begitu seterusnya. Dari sela kerumunan, tiba-tiba ada seorang warga yang berkata bahwa satu warga lagi yang tidak ada di sini, yaitu Bunga Mela. Siapa tahu dia yang bisa menghentikan pohon tersebut. Kemudian disuruhlah seseorang untuk memanggil Bunga Mela. Setibanya di rumah Bunga Mela, orang tersebut mulai menceritakan kejadian itu. Setelah bercerita panjang lebar, akhirnya Bunga Mela bergegas untuk pergi ke tempat kejadian tersebut. Sesampainya di sana, Bunga Mela kaget bercampur haru ketika melihat kejadian itu. Bukannya gembira, malah si Bunga Mela hanya bersedih dan menangis karena di rawa tersebut ia pernah memelihara belut. Sambil bersedih dan menangis, Bunga Mela pun bernyanyi, "Onjapi, onjapi, si mau aku Bunga Mela." Seketika pohon tersebut pun langsung turun merendah ke tanah. Bunga Mela pun memanggil seluruh warga untuk mengambil buah pohon tersebut. Ada yang mendapatkan kendi emas, ada yang mendapatkan kendi perak, dan ada juga yang mendapatkan kendi yang terbuat dari tembaga. "Apakah masih ada lagi warga yang belum dapat buah ini?" tanya Bunga Mela. Warga kampung pun menjawab, "Sudah, kami semua sudah mendapatkan buah itu." Setelah Bunga Mela memastikan kepada seluruh warga, ia pun pamit, lalu memanjat pohon tersebut.
Perlahan-lahan pohon tersebut naik atau bertumbuh lebih tinggi hingga mencapai bulan. Lalu menjelma menjadi pohon besar di bulan saat dilihat ketika bulan purnama tiba.